Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan hataman Quran Ngurus yang ke-6 di Kapasi Kota Depok bertepatan dengan tanggal 24 2021. Alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar 3 bulan dan mudah-mudahan teman-teman senantiasa istiqomah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Adi selaku penyedia dan kemudian juga merangkumkan kita menjadi teman-teman yang berusaha untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang saya muliakan Pak Kiai kita, pembina kita, pengasuh kita, Pak Kiai Haji Huda Sidik yang selalu smart dan semangat luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Allah, yang kami hormati dan sayangi suamiku nan jauh di sana namun dekat di hati. Itu. Amin, amin. Enggak enak Pak Yai ngomongnya. Ya, dan yang di mata dekat di doa. Yang saya sayangi teman-teman yang dirahmati Allah, ada Ustadz Mawardi, Bu Hajah Ela, Bu Hajah Rahmani, Bu Hajah Setiawati. Iya, gimana? Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah dan Pak Yai, marilah kegiatan hataman ini yang insya Allah menjadikan kebiasaan buat kita walaupun hanya 2 pekan sekali, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberkatkan oleh Allah, dan ini menjadi penguat kita dan pengikat kita bersama-sama di BKPASI Kota Depok. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah sudah kita buka. Ya Allah. Silakan Pak Ustadz bisa apa ya, sekapur sirih, bukan sambutan ya teman-teman, sekapur sirih sehingga semuanya bisa berjalan dengan istiqomah. Kami persilakan Adi. Saya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa berkumpul malam hari ini juga diberikan kesehatan, dan yang sakit mudah-mudahan
bisa segera mendapatkan kesembuhan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kembali sehari-hari. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kiai Haji Mariono Huda Sidik, alhamdulillah sudah hadir bersama kita untuk memberikan wejangan-wejangan dan tausiah untuk memberikan siraman rohani buat kami pengurus PKPaksi Kota Depok yang hari ini kita kembali bertemu untuk yang ke-6 kali dalam rangka khataman Al-Quran dan juga sebagai sebuah forum pembinaan agar kita selalu mendapatkan suntikan-suntikan motivasi dan semangat kembali dan untuk sebagai peringatan-peringatan kepada kami sehingga kami di pengurus PKPaksi Kota Depok ini akan terus istiqomah memperjuangkan Al-Quran berdakwah melalui organisasi PKPaksi Kota Depok. Dan buat teman-teman yang hari ini sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Dan buat teman-teman yang belum hadir, nonton YouTube-nya ya. Jangan lupa karena kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube. Karena nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh pengasuh kita insya Allah sangat bermanfaat dan akan memberikan tambahan penyegaran buat kita agar kita selalu tetap bersemangat. Teman-teman sekalian, tadi saya bacakan surat Al-Asri yang kita semua sudah paham bahwa bagaimana kita selalu diingatkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu yang ada ini di tengah pandemi yang masih belum kelihatan berhentinya sampai kapan. Walaupun sudah ada vaksin juga vaksin masih pada wah vaksin tidak gitu ya, masih ini juga masih belum ketahuan. Kalau misalkan dulu waktu kita ada wabah cacar orang divaksin itu nurut aja, mau divaksin. Sekarang kan masih ramai, ada yang berita sana berita sini, sehingga akhirnya jadi kepercayaan kita ini waduh kalau divaksin aja masih belum kapan selesainya nih wabahnya gitu kan. Nah tapi oke lah, itu biar ada yang sudah memikirkan itu dan mudah-mudahan pilihan yang nanti akan diputuskan adalah pilihan terbaik dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan bisa meninggalkan dari kita. Dan di tengah wabah ini tentu kita jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Tetap kita gunakan waktu ini untuk tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan malam hari ini bagian dari watawasau bil haq dan watawasau bis sabr buat kita semua. Iwan Awad, rahimakumullah. Malam hari ini nanti sebagaimana biasa nanti ada yang kultum juga giliran malam hari ini. Tadi saya sudah minta untuk Bu Rahmani untuk berbagi ayat-ayat yang dibaca kemarin pada waktu juz. Bentuknya bisa berupa ceramah boleh, ulasan boleh, atau mungkin sekedar membawa terjemahannya dan memberikan kesan apa yang dapat kesan dari ayat-ayat yang dibaca itu, silahkan. Dan nanti kepada teman-teman semua dapat giliran ya, jangan takut, tidak usah harus terlalu mendalam, yang penting kita mencoba untuk menyampaikan 1-2 ayat yang kita pahami dan kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Karena masih sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mungkin memberi kesan yang berbeda ketika kita membaca dibandingkan dengan orang lain yang membaca. Nah itulah yang kita harapkan, kesan-kesan itulah atau pemahaman yang ditangkap itulah yang mungkin bisa berbagi dengan kesempatan kali ini. Begitu mungkin dari saya pengantarnya, dan nanti mungkin setelah putaran ke-8 ya, saya sih berencana nanti kita akan coba melibatkan kepala unit untuk ikut juga bergabung di sini, dengan nanti teknisnya kita akan bicarakan di grup pengurus. Begitu dari saya, dan tetap semangat buat yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Baik teman-teman,
Al-Asr adalah sebuah peringatan buat kita supaya kita sama-sama walaupun pada masa pandemi ini waktu akan kita manfaatkan sebaik mungkin walaupun kita bertemu hanya pada dunia maya. Insya Allah semua diberkakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bunda Rahmani. Dipersilakan Bunda Rahmani. Terima kasih Bunda Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Hudanul Sidik, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang kami hormati juga Bapak Insinyur Adi Kurnia Komara MT yang menjauh di sana selalu setia mendampingi kita, menjadi fasilitas untuk kita selalu bersama dan berjuang bersama-sama di dakwah di BK Paksi. Semoga selalu Allah sehatkan Bapak di sana, dan satu kebanggaan untuk kami, Bapak bukan hanya bermanfaat untuk BK Paksi tapi juga bermanfaat untuk orang lain, bahkan di negara lain. Subhanallah, bangga saya sama BK Paksi dan dengan pimpinannya. Kemudian yang kami cintai Bunda Ririn Cahyningsih dan teman-teman sekalian, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bersilaturahmi walaupun dalam dunia maya, untuk mengkaji ilmu Quran, untuk juga bertadarus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah tercurah pula kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya belajar memahami dari beberapa ayat di Al-Quran, yaitu surat Fussilat yang untuk kesempatan ini saya berkesempatan baca di juz 24 di surat ke-41. Tentang anggota tubuh manusia akan menjadi saksi di hari kiamat terhadap perbuatan di dunia. Ini ada di surat Fussilat ayat 19, 20, 21, dan 22. Saya hanya mampu membacakan artinya. Di ayat 19 artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah diberi di neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ini berkenaan dengan hari pembalasan. Kemudian di ayat 20-nya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat 21-nya, dan mereka berkata kepada kulit, mengapa mereka menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, dan telah menjadikan kami pandai berkata pula. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Kemudian di ayat terakhir, artinya, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dari keempat ayat di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa apapun yang kita kerjakan selama di dunia ini, nanti akan ada
persaksian akan ada hari pembalasan, di mana bukan hanya mulut kita yang berbicara, tapi juga seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi mulut bisa berkata bohong, tapi nanti pada saat hari kiamat dan hari pembalasan, mata kita akan berkata jujur apa yang pernah kita lihat, pendengaran kita akan berkata jujur apa yang pernah didengar, kaki kita, tangan kita, semua anggota tubuh kita, bahkan kulit kita akan menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan di dunia. Dan itu semua akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, semoga silaturahminya kita di acara Zoom Hatam Quran BK Faksi ini menjadi satu catatan amalan ibadah kita. Kelak nanti mata kita akan bersaksi bahwa kita saling bersilaturahmi, kemudian telinga kita akan bersaksi bahwa kita mendengarkan lantunan Quran, juga mendengar manfaat untuk bekal kita. Juga nanti semua anggota badan kita menjadi saksi bahwa malam ini kita telah melakukan kebaikan dan menjadi catatan amalan ibadah pemberat ibadah kita nanti di yaumil akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya hanya mampu membaca terjemahan dari ayat yang saya baca, belum mampu untuk memaparkan, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rahmani. Mudah-mudahan semua itu menjadi pengingat buat kita semuanya. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Al-Quran, kemudian selalu menyandarkan diri kita kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan memulai untuk khataman yang dimohonkan pada Pak Yai juga ikut membaca, biar kita juga mendapatkan berkah dari apa yang nanti yang dibaca oleh Pak Yai kita. Insya Allah nanti akan dimulai oleh Al-Muharram Pak Yai kita, dan dilanjut nanti oleh Pak Adi, dan seterusnya nanti akan saya pandu. Baik, kita baca dulu. Biasanya baca apa dulu ya? Oleh At-Takasur. Kita baca dulu Langsung aja. surat dari mulai kita awali dengan surat At-Takasur. Kami mohonkan kepada Pak Yai kita, Ustadz Huda, dipersilakan baca terlebih dahulu. Harus bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqq. Sabri. Wa tawasaw bis sabr.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah Silakan Ustaz Mawardi. Siapa, Bun? Silakan Ustaz Mawardi. Mawar. Dan akram dari Kok nggak dengar? Mic-nya belum dibuka. Pak Mic. Mawardi, mic-nya Pak Mawardi. Lanjut dulu Bu Rahmani. Ya, Bun. Silakan. Interview ya, panggilan kerja ya. Siapa, Bun? Silakan Bu Rahmani. Suara kecil ya, kok nggak ada ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Silakan dilanjut Ustaz Mawar. Ya, tadi belum punya diri tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy ilafihim rihlat asyita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahul Azim. Lanjut Bunda Hajawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Lanjut Bunda Sun. Pijat latihannya, pekernya. Sudah sih. Iya. Silakan Bu Sun. Pekernya belum pijat, pekernya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Akan lanjut. Bu Titin mau baca kah? Bu Ella. Sudah, Bun. Oh ya, oke. Silakan Bu Ella. Bunda Ella, silakan. Mic-nya dibuka dulu, Bu Ella. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Kembali lagi lanjut Ustadz Huda. Ya kan? Tausiah. Ya. Kabar apa kan? Foto apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih di itu, Ngaji Ustadz. dulu, Ustaz. Ya? Masih ngaji dulu, Ustaz. Masih. Wajah dulu. Masih. Yang Tadi keberapa nih? si kakak. Ini izaja. Allah. Udah aja. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul azim. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aina anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Sadaqallahul azim. Silakan Bu Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan Sadaqallahul azim. Bismillah.
dan doa. Siapa? Silakan Ustaz Mawar. Serta sedekah. Sama Wardi, ayo mic-nya dibuka lagi. Menjaga makan dan minum yang halal dan thayyib. Busun, silakan Busun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, Penjat mulu nih mic-nya. yuwaswisu fi Ah, ya. sudurin nas, Gerak sendiri, Li. minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Bil Qur'an waj'alna imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna bima nasina wa alimna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'al li hujjata ya rabbal alamin. Semoga dari Alami. semoga dari melindungi dari virus maupun dusta. Al-Quran ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, marilah selanjutnya kita dengarkan tausiah dari kiai kita, pengasuh kita kepada Abi Huda. Ya, lumayan nih. Lepas udah nul sirik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat sekalian, Pak Mas Adi, Pemara yang ada di rantauan dan jauh di sana, jauh di mata, tetap dekat di hati. Amin, amin. Seluruh keluarga besar BK Paksi, Kota Depok dan jajarannya. Selamat berjumpa bersama Huda pada kesempatan pertemuan ini nge-freeze. Udah kehilangan sinyal, kurang stabil sinyalnya. Ya, sepertinya terganggu sinyalnya. Iya. Sekarang udah ada ini. Oke, Ustaz, silakan. Kedengaran sekarang? Kedengaran. Baik.
Bu Ella bisa di mute dulu ya. Ada suara apa ini ya? Ya. Udah. Di Bu Udah ya? Ella lagi ada pengajian juga. Oh, ada Silakan, pengajian. Ustaz. Oh, Iya. baik ya. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa bersama Huda. Semoga suasana pada malam hari ini menjadi bahagia. Amin. Tema pada malam hari ini adalah kiat sukses menjaga imun dan iman dengan metode 5M. 5M. Kita tahu saat ini penduduk penjuru dunia sedang mengalami kegalauan. Khususnya di Indonesia, galau, cemas, khawatir, dan takut terhadap munculnya COVID-19. Sesuatu yang menjadi momok saat ini. Sehingga berlomba-lomba mencari cara agar terhindar dari COVID itu. Di satu pihak. Di lain pihak, banyak aturan-aturan yang disampaikan kepada umat. Dan masyarakat menjadi pro dan kontra. Nah, ada di masyarakat sekarang ini dan pemerintah kita untuk mengantisipasi agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini dengan imunnya dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, Jaga jarak. jaga jarak. Kalau itu yang dilakukan, hanya itu saja, tentunya sesuatu hal itu tidak islami. Sehingga banyak orang mempertuhankan masker. Sementara banyak orang yang pakai masker, jaga jarak, kena juga. Di lain pihak, orang yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak juga nggak kena. Ini karena kontradiksi. Nah, namun demikian, sebuah upaya ikhtiar Gangguan lagi. Kurang stabil. Sinyalnya kurang stabil kayak. Coba kita tunggu sebentar lagi, mungkin stabil. Oh ya. Sinyal apa paket nih? Kayaknya paket habis. Sinyalnya nih. Sinyalnya. Nge-freeze, karena nge-freeze. Kehilangan sinyalnya. Wifi-nya. Ini masih pakai paket data. Paket Bu Haji. Sama kayak saya, pakai data. Nah, ini sudah masuk lagi. Masuk lagi, Ustaz. masuk. Ya, Jadi ya, sinyalnya oke. kurang bagus. Iya, Kayaknya sinyalnya. iya. Ya, sudah pakai WiFi ini, sinyalnya ini sini. Iya. Sinyalnya memang sama kayak tempat saya. Ustaz. Baik. Perlu diketahui bahwa untuk menjaga imun, iman, perlu mukmin yang kuat. Saya tidak perlu takut. Saya sudah memberikan solusi menjadi mukmin yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'min qawiyyun khairun wa habbu ilallah min al-mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan sangat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Akwan, mendengar? Ya. Halo? Ya. Bagus. Masih, Ustaz. Mukmin yang kuat itu Kopi. lebih baik dan sangat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya, seorang mukmin wajib menjaga imun, kekuatan fisik kita.
daya tahan dari virus dan bakteri. Tapi ingat, tanpa ada iman, bahaya. Menggugurkan akidah kita. Maka imun dan iman ini satu paket. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi agar imunnya kuat, imannya kuat? Ada 5M. Sahabatku, 5M. M pertama, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ini dulu. Banyak orang yang takut dengan virus corona, tapi nggak takut dengan neraka. Bahaya. Nggak takut dengan hari akhirat. Imannya dulu dibangun untuk menuju ketaatan. Takut mati karena corona, akidah kita gugur. Harus takut mati kalau kita berdosa. Maka Allah ingatkan dalam surah ketiga ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya dalam ketaatan. Sholat 5 waktunya dijaga. Sunnahnya dijaga dengan tahajudnya. Wirid dan dzikirnya dijaga. Doanya dijaga. Baca Qur'annya dijaga. Sedekahnya dijaga. Kalau itu dijaga istiqomah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Contoh sedekah. Berubahlah dengan sedekah. Dan sedekah itu menjadi tolak balak. Istighfar. Dengan istighfar, Allah akan jaga dari berbagai macam gangguan makhluk Allah. Luar biasa. M yang kedua, ini yang dilupakan juga, yang tidak ada di luar M3 yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu. M yang kedua adalah menjaga makan dan minum yang halal lagi thayyib. Akan mendengar semua? Bisa? Menjaga makan dan minum yang berkecukupan, yang halal dan thayyib. Mau pakai masker 1000 masker ditempelkan di mulut. Cuci tangan, jaga jarak. Kalau makan dan minumnya nggak dijaga, imun kita akan lemah. Makan yang berkualitas, minum yang berkualitas. Fal yanduril insanu ila tu'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Makanya bagaimana? Allah ingatkan kembali. Ya ayuhanas, kul mimma bil ardi halalan thayyibah. Wala tatabi utuwatis syaiton. Innahu lakum adu mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah apa yang bentangkan di bumi yang halal lagi thayyib. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata. Ini harus diperhatikan. Yang halal dan thayyib. Nih. Jenisnya, cara mendapatkannya, dan thayyib. Makannya berkualitas dengan cara yang benar. Makannya dengan duduk, dengan doa. Ternyata makanan dan minuman yang dimakan dengan doa, Allah berikan keberkahan dan akan menghindarkan dari bakteri virus masuk dalam tubuh kita. Maka Rasulullah jarang sakit. Sahabat jarang sakit. Kenapa? Dari makanan yang terjaga kualitasnya. Baik. Hindarkan makan-makan yang instan, minuman yang instan. Kembali kepada alam. Back nature.
madu, korma, minyak zaitun, habatus saudah, air kelapa, kunyit, dan sebagainya. Ikan, daging, telur, silakan saja. Makan tempe, tahu, makanan yang thayyib. Vitamin, buah-buahan, sayur-mayur, itu akan membentuk imun. Minum yang cukup. Air jeruk lemon, jahe, dan lain-lain. Kalau minumnya kuat, air hangat, kadang-kadang kita hobi minum es. Dari virus bakteri itu suka dengan yang dingin-dingin. Konsumsi jahe, minyak zaitun, madu. Sedia di rumah itu. Dan itu kalau diminum dan dimakan, itu sudah berpahala. Yang kedua, akan memberi kekuatan tubuh kita. Yang ketiga, akan terhindar dari pengaruh makhluk-makhluk yang jahat. Luar biasa. Jadi tolong makan dan minum harus dijaga, terpenuhi syaratnya halalan thayyibah. M yang ketiga. Nah ini baru. M yang ketiga. Mencuci tangan. Untuk makan tangan dicuci. Nah, sekedar cuci pakai sabun, bukan itu sekedar itu. Berwudu. Mencuci tangan itu maksudnya adalah terjaga kesucian lahir dan batin dengan berwudu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali harus berwudu. Rasulullah mengatakan, orang yang menjaga wudu, batal wudu, malaikat mendoakan. Ini malaikat, bukan orang. Enggak sembarang makhluk. Malaikat mendoakan, ya Allah, sayangi dia, ampuni dia. Jikalau sudah disayangi, diampun, akan terhindar dari berbagai macam gangguan makhluk Allah. Di antaranya COVID-19. Nah, seada terjadi juga. Jihad fisabilillah. Mencuci tangan, maksudnya senantiasa kita berwudu. Orang mukmin nggak usah khawatir, dijaga. M yang keempat, menutup atau memakai masker. Bukan maskernya saja, juga dijaga kebersihan masker itu. Sudah seminggu, 2 minggu, malah gantian, anaknya pakai istri pakai suami, pakai anak, digantian, ngirit. Bukan itu kan malah bikin penyakit. Pakai masker itu artinya di samping efek kecil samping itu jangan ada virus masuk, tergantung kualitas maskernya juga, pemakaiannya. Kalau tidur pakai masker, di tempat coba pakai masker, malah tambah sesek, malah masuk virus nanti itu. Kapan pakai masker? Oh, di tempat banyak asap, bergaul dengan orang-orang yang sedang penyakit, itu boleh. Kalau nggak ada apa-apa pakai masker, tambah runyam nanti malah. Nah, pakai masker itu artinya seorang mukmin menjaga mulutnya dari dusta, ghibah. Nah, dusta dan ghibah itu akan menjadi penyebab musibah, di antaranya COVID-19. Nah, makanya pengkhianat, munafik, ditutup mulutnya. Untuk apa? Senantiasa berevaluasi diri, introspeksi diri dengan dzikir dan istighfar. Perbanyak istighfar. Asmaul husna, ya hayyu, ya qayyum, ya hayyu, ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hanan, ya manan, ya dajjal, ikut terus. Itu obat dari Allah, akan memperkuat dari serangan makhluk-makhluk Allah yang jahat maupun yang baik. M yang kelima, yang terakhir, menjaga jarak. Sekarang itu kan nggak boleh bergurumul.
berkumpul-kumpul. Bahkan sholat pun harus jalan sapnya 2 meter, 10 meter, 1,5 meter, belum 1 kilo nanti. Masjid kosong. Masjid itu rumah Allah, masjid itu. Sahabatku. Kita menghadap Allah, bukan berhadapan-hadapan. Bukan sekedar menjaga jarak. Betapa banyak masjid-masjid di komplek yang menjaga jarak. Ratusan, puluhan orang yang kena. Sementara banyak orang yang tidak pakai jarak, rapatkan shot, nggak kena. Banyak terjadi di daerah-daerah sekitar kita. Biasa. Bukan sekedar menjaga jarak, artinya adalah momen itu agar terhindar dari penyakit dan COVID-19 itu harus menjaga dari sesuatu yang hak dan yang batil. Yang halal, yang haram. Yang boleh, yang tidak. Menjaga jarak. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Nggak akan kena. Harus berkumpul dengan orang yang sehat. Orang-orang yang taat. Orang-orang yang sementara berjuang yang tinggi. Optimis. Kreatif, inovatif, dan produktif. Begitu. Jaga jarak. Jangan ngerumpi. Nah, artinya gitu. Karena ada ngumpul kan ngerumpi. Jaga jarak. Yang penting-penting. Yang memberikan nilai akhirat. Berteman dengan orang-orang senantiasa mengajak ke akhirat. Kalau itu dilakukan, maka akan terhindar dari COVID-19. Imun dan imannya akan terjaga. Insya Allah, warga BK Paksi tidak akan ragu, tidak akan cemas, takut, khawatir, karena kita adalah hamba Allah yang dipilih dengan mencintai Al-Quran. Membaca Al-Quran itu obat, sifat. Mudah-mudahan warga besar kita, anak cucu kita, seluruh anggota BK Paksi dijaga dari penyakit COVID-19 dengan 5M. Meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan sholat 5 waktu yang sungguh-sungguh, tahajudnya, doanya, sholat tobatnya, tahajudnya luar biasa. Berjamaah di masjid, luar biasa. Kemudian membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, wirid dan dzikirnya, doanya, sedekahnya, luar biasa. Tidak dikatakan orang itu beriman sebelum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bersedekah, berbagi. Itu penolak bala. Yang kedua, menjaga kualitas yang cukup makan dan minum halal thayyibah. Dijaga makan minumnya. Yang ketiga, mencuci tangan senantiasa berwudu. Yang keempat, menutup masker, artinya berbanyak zikir, berdoa, berkata yang baik dan benar, terhindar dari ghibah dan dusta. Yang kelima adalah menjaga jarak. Bertemalah dengan orang yang saleh, orang yang taat, orang yang sehat. Terhindar dari sesuatu yang menyebabkan, yang berbahaya buat kita. Semoga Allah jaga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua dijaga oleh Allah, kebersamaan dekat jauh tetap sama, indahnya kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, mohon dibacakan doa buat kita semuanya, juga buat teman-teman yang mungkin ada yang masih isolasi mandiri dan sebagainya. Persilakan, Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tab, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dal Jalal wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami sejak akil balik sampai dengan detik ini. Banyak dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Kata dan ucapan yang kadang-kadang tak tersengaja. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami. Ya Allah, dosa suami istri kami, anak cucu keturunan kami, kaum muslim muslimat, guru-guru kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau ada di antara keluarga besar PK Paksi yang sedang sakit, ya Allah, karena dosa-dosa yang dilakukan selama ini, ya Allah, kelalaian selama ini, hamba mohon kepadamu, ampunkan dosa-dosanya, maafkan segala kesalahannya, kuatkan iman dan Islam, sabar dan ikhlas menerima takdirmu, ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa, yang mustahil bagi makhlukmu, yang mustahil bagi manusia, yang mustahil bagi dokter, tidak mustahil bagi Engkau, karena Engkau Maha Kuasa. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Manan, Allahumma nas'aluka syihah wal ifah wal amanah husnul qulub waridul qadar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yahdi indinas siratal mustaqim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala khala wala quwata illa billahil alil adim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa bersama Huda di lain kesempatan yang sama. Amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Abi Huda sudah banyak memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan walaupun kita masa pandemi, tetap kita menguatkan dan membangun diri kita dengan iman dan imun melalui 5M yang disampaikan oleh Abi kita, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa, menjaga kualitas makan dan minum yang halal dan thayyib, kemudian mencuci tangan dengan cara menjaga wudhu yang baik, dan memakai masker yang tentu saja ini juga kita harus mensucikan diri kita juga. Kemudian yang kelima, menjaga jarak dengan cara berteman dengan orang-orang yang solih dan sehat. Mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang diingatkan kepada kita ini terus menjadi pengingat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjagakan kita semuanya serta memberkahkan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan pada hataman Quran berikutnya kita semakin banyak dan semakin istiqomah, juga semakin konsisten untuk kita bersama-sama di dalam BK Paksi ini. Saya selaku penghantar acara pada hataman Quran ke-6 hari ini, mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan, dan ayo kita bersama-sama terus berjuang untuk menjaga kesehatan dan selalu berbahagia, juga selalu istiqomah membangun generasi Qurani bersama BK Paksi. Beririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada satu pantun buat semuanya. Ya, silakan Pak Adi. Naik haji ke kota Mekah. Cakep. Ka'bah Baitullah sangatlah megah. Allahu Akbar. Dan kita rajin beribadah agar hidup memperoleh berkah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ustadz, Haji, dan yang sudah hadir. Sama-sama. Kita Terima bertemu kasih, kembali Pak Mawardi. bulan yang akan datang dengan semoga bisa lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mawardi, terima kasih Abi Huda, terima kasih Bu Rahmani, Bu Ella, Bu Sun, Bu Titin, Bu Ini kan Haja. teman. Mudah-mudahan tetap semangat dan terima kasih yang tersayang Pak Adi.